Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Campur-Campur Channel. Para sahabat, sobat sekalian dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia, urusan akhirat, diberkahi umur yang panjang, dan selalu berpikir positif dan jangan lupa dengan kesehatannya. Pada video kali ini saya ingin berbagi masalah yang berkaitan dengan 7 ruas tulang belakang yang disebutnya 7 ruas ini C1, terus kemudian C2, C3, C4, C5, C6, C7. Ruas tulang belakang itu sendiri 33 ruas, terus kemudian 5 bagian diantaranya yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang yang menjadi satu dia ya. Kemudian 4 ruas tulang ekor paling ujung. Jadi kalau di sana terbentur dan patah, orang kadang bisa lumpuh dan sebagainya. Cuman hari ini saya khusus membicarakan masalah kejadian yang mana boleh dan mana yang sangat tidak dianjurkan di bagian leher belakang ini, karena di situ ada C1, C2 sampai C7, yaitu 7 ruas tulang leher. Ini yang sangat vital ya dari tubuh manusia, ini yang paling vital. Nah, jadi seperti ini C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Ya, ini kalau bisa dihindarin ya, kalau pas lagi syukur atau apa, jangan dipretek, dibatok. Karena kalau misalnya geraknya pas nggak tepat, itu bisa terjadi saraf terjepit, bahkan saraf ini di samping sini pun itu bisa putus, fatal. Jadi pada benturan pun demikian juga. Ada orang benturan atau kecelakaan kerja, misalnya dia tertimpa kayu yang ukurannya kecil sekalipun, kena di wilayah ini si satunya, ini sini batang otak ya, kemudian ini otak kecil, ini semuanya di sini memori, keseimbangan, ingatan. Jadi terus kalau misalnya terbentur di wilayah sini dan sini, orang lain benturan, baik itu kecelakaan kerja maupun kecelakaan jalan raya, ini orang bisa jadi linglung, hilang ingatan, dan bahkan dia bisa koma. Dan banyak juga benturan terpukul di wilayah ini orang yang tidak tertolong, tidak terselamatkan nyawanya, misalnya jatuh atau terhempas dengan kondisi telentang. Jadi bukan ini aja yang terancam, wilayah ini juga ini sangat ini ya, sangat penting untuk dilindungi gitu. Jadi kalau misalnya terjadi benturan, wilayah ini kena atau yang wilayah ini yang kena, ini biasanya memarnya ini membuat darah yang mengalir ke sana ini tersumbat, terganggu, apalagi dia disertain bengkak. Nah, kalau di kami di pengobatan herbal dan terapinya, biasanya ini kalau kejadian gini buru-buru kita terapi dengan air panas. Titik sarafnya ini titik saraf yang di pinggiran sini, sebelah sini, ini harus kita kita aktifin lagi, kemudian memarnya dan sebisa mungkin dihilangkan. Jadi makanya kadang kalau benturan di sini, ini orang tidak cuma linglung atau dia koma, tidak sadar, bisa berhari-hari sampai berbulan-bulan, tapi juga orang bisa kehilangan nyawanya. Contohnya kecelakaan yang terjadi beberapa belasan tahun yang lalu. Nah, kemudian pasien saya sendiri, terus kemudian ini yang waktu itu ada benjolan nih di sini. Ini sempat dibawa ke dokter, ke rumah sakit, cuman karena tidak di scan di sini mereka nggak tahu. Ini ada penyumbatan di sini karena ada memar tadi, memar benturan, lebam, jadi bengkak ya sebesar jari telunjuk. Ini orang nggak ingat siapa-siapa, anggota keluarganya dikumpulkan juga tidak ingat dia. Jadi artinya, nah setelah seminggu kemudian baru saya bertemu dengan yang bersangkutan. Ini saya terapi pakai air panas wilayah ini.
Jadi wilayah ini pun terapi dengan air panas itu cuman sekali kalau nggak salah. Nah itu dia baru sadar, kesadarannya pulih karena di sini terurai darah yang terhambat dari memar lebam tadi yang wilayah sini kan ngalirnya ke sana susah, itu yang membuat dia lupa ingatan, sebenarnya hilang ingatan walaupun orangnya dalam keadaan sadar, melek biasa, bisa melihat sana sini, tapi yang saya lihat tuh dari sorot matanya adalah kebingungan. Jadi saya sarankan jika benturan terjadi di wilayah ini, nah ini buru-buru diterapi, terapi ringan pakai air hangat aja gitu. Titik ininya mana sambil diraba begini bisa terasa itu benjolannya di sini gitu ya. Atau kalau di sini, yang paling fatal itu kalau di 1, 2, 3 ini. Kalau kenanya di sini ini karena sangat dekat banget dengan saraf batang otak tadi itu. Jadi kalau misalnya benturan di sini, terjadi benturan di sini, orang biasanya sesak napas, napasnya susah, sulit bernapas. Nah kalau misalnya benturannya parah, dia kehilangan kemampuan untuk buang air besar, air kecil, dan sebagainya. Tapi kalau benturannya di sini jarang orang sampai hilang ingatan atau linglung atau dan sebagainya. Yang paling fatal ini dari 1, 2, 3, 4. Itu yang sering saya temuin dalam kehidupan sehari-hari, dalam terapi-terapi saya. Jadi kalau bisa pun misalnya setelah diatasin dengan terapi air panas tadi, usahakan dia minum pengencer darah, bisa dari herbal, dari binahong ataupun daun dewa, tapi bisa juga pengencer darah yang dijual di apotik. Dan saya sarankan dan saya ingatkan, kalaupun Anda hobi krok atau kop, jangan sekali-sekali wilayah ini, tulang belakang ini, wilayah ini. Kalau sampingnya nggak masalah. Di sini ada kelenjar getah bening, sini kelenjar getah bening, tiroidnya ada di depan. Nah, kalau wilayah ini nggak apa-apa dikerik. Tapi jangan susunan rangkaian tulang belakang ini dikerik, apalagi di kop. Orang yang di kop di wilayah ini, itu keseimbangannya bukan seketika itu. Ntar sorenya atau besok paginya, dia jadi kalau jalan seperti kayak gempa dan pingin tersungkur melulu gitu, tersungkur ke depan, dan itu sangat berbahaya. Jadi kalau masalah benturan-benturan di sini wilayah ini kalau bisa pun kalau misalnya kita pergi ke tempat tukang cukur, jangan dibatek karena biasanya dikagetin, kerekek gitu, kayaknya diputer gitu, tek. Kalau bisa ya hindarin itu, karena kalau misalnya Anda nggak siap untuk digerakin ke kanan dan ke kiri, dihentak di kanan ke kiri, Anda bisa mengalami saraf kejepit dan operasinya sangat mahal. Ketahuilah bahwa leher belakang ini fungsinya fatal untuk keseluruhan ini gitu. Leher ini, tulang leher belakang ini atau wilayah leher ini banyak jaringan, banyak serabut saraf, banyak pembuluh darah, banyak sel otot penahan tulang kepala ini, dan ini adalah wilayah yang rentan. Saya bilang, siapa orang misalnya berolahraga terpukul wilayah ininya bisa lumpuh dan meninggal. Kalau di sini terpukul, benturannya keras, ini mengalami kelumpuhan sampai ke bawah. Jadi lama-lama dia kelumpuhan itu membuat jaringan otak ini menjadi layu, mengecil, dan itu biasanya tidak pakai hitungan berbulan. Kecuali lain halnya benturan di tulang sini, ini kelumpuhannya itu bisa lama, bertahun-tahun gitu, atau bisa diatasin, tapi biasanya walaupun itu medis, jadi biasanya dilakukannya pun itu pengobatannya, kesembuhannya lambat. Jadi masalah benturan ini saya anjurkan kalau terbentur di wilayah ini, cepatlah diterapi dengan air yang benar-benar hangat, atau dilakukan titik itu pakai handuk kecil, titiknya ini di petelnya ini, wilayah mana lah kan itu dipegang itu berasa, kecuali kalau orangnya masih sadar. Kalau udah dia sadar tapi dia nggak ada ingatannya loss, ya itu kita susah nanya, ya kita harus raba aja begini. Nah ini wilayah itu, oh di situ ada yang keras atau ada benjolan, berarti itu yang terbentur, itu harus segera diatasinya dengan terapi tadi, di samping juga minum pengencer darah. Jadi demikian sekitar masalah benturan.
wilayah leher dari C1 sampai C7. Nah ini kalau bisa ya selain tubuh, bagian tubuh yang lain atau bagian kepala, jagalah wilayah leher ini. Jadi jangan juga sering main dibunyiin aja kepala dengan sendiri, takutnya gerakannya nggak pas. Ini kalau misalnya tertahan pembuluh darah di sini sampai bengkak, ya di sini pecah pembuluh darah di sini. Itu yang terjadi stroke di luar negeri juga ada yang kejadian-kejadian seperti itu, menimpa misalnya seorang wanita di Eropa sana. Jadi demikian video saya ya kali ini. Nah, jadi saya berharap berhati-hati dengan kesehatan Anda, terutama menyangkut masalah wilayah benturan, jangan diabaikan. Jangan juga terlalu nggak apa-apa ini, padahal itu fatal akibatnya kalau dibiarkan berlarut-larut. Karena ini suplainya semua oksigen sari makanan itu mengandalkan wilayah ini, wilayah leher ini sini gitu. Jadi begitu saudara-saudari, sahabat sulit sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda semua dalam keadaan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, diselamatkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah dan kekurangan saya dalam menjelaskan masalah benturan-benturan di wilayah leher ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.